Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas Perbankan Syariah 3B yang beranggotakan Novianti Rahmadani, Niken Septiani, Nia Suciati, Arindi Putri Megananda, dan Agita Rosiana Dewi. Di video ini kami akan memaparkan materi mengenai inklusi keuangan. Sebelum menjelaskan materi, kita akan mengenali dulu 6 bab materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, definisi inklusi keuangan. Kedua, tujuan inklusi keuangan. Ketiga, manfaat inklusi keuangan. Keempat, contoh inklusi keuangan. Kelima, usaha pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan. Dan keenam, program-program OJK guna meningkatkan akses keuangan masyarakat. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai definisi inklusi keuangan. Dilansir dari laman resmi World Bank atau Bank Dunia, inklusi keuangan adalah akses bagi setiap orang atau bisnis untuk bisa memanfaatkan produk ataupun layanan keuangan. Layanan ini berperan penting untuk bisa memenuhi segala kebutuhan manusia setiap hari. Sedangkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 76/POJK 07/2016, inklusi keuangan adalah suatu ketersediaan akses untuk berbagai produk, layanan jasa keuangan, dan lembaga. Berbagai jasa keuangan di dalamnya bisa dipilih sesuai kemampuan dan keperluan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya. Kesimpulannya, jadi berdasarkan dua pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa inklusi keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk bisa mempunyai akses dalam memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan, seperti melakukan pinjaman, mempunyai asuransi, tabungan, atau memanfaatkan produk transaksi digital seperti m-banking atau uang elektronik dari perusahaan tertentu. Selanjutnya adalah tujuan inklusi keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK 07/2016, terdapat 4 tujuan inklusi keuangan. Yang pertama, untuk meningkatkan akses masyarakat pada suatu produk, lembaga atau layanan jasa keuangan. Kedua, untuk menyediakan produk atau layanan jasa keuangan PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan produk atau layanan jasa keuangan yang bisa disesuaikan dengan keperluan masyarakat luas. Keempat, demi meningkatkan kualitas produk serta layanan jasa keuangan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa tujuan utama dari inklusi keuangan adalah demi menghindari adanya ketimpangan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Kenapa? Karena dengan memanfaatkan inklusi keuangan, maka akan memudahkan setiap masyarakat untuk bisa mendapatkan akses produk atau layanan keuangan secara lebih menyeluruh untuk bisa digunakan secara baik. Selanjutnya adalah manfaat inklusi keuangan. Selain itu, inklusi keuangan juga memiliki manfaat yang sangat baik untuk setiap lapisan masyarakat, yaitu yang pertama, membantu meningkatkan pemerataan ekonomi. Inklusi keuangan mempunyai efek yang besar karena mampu meningkatkan pemerataan finansial dalam seluruh lapisan masyarakat. Jadi, setiap orang akan bisa menggunakan produk atau layanan jasa keuangan secara tepat dan akan mampu membantu meringankan masalah ekonominya. Seperti dengan cara mengajukan pinjaman pada bank yang akan digunakan untuk modal membangun usaha bisnis. Kedua, memberikan pemahaman pada masyarakat. Ketika masyarakat sudah bisa mengakses produk atau layanan keuangan, maka hal tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka. Sebagai contoh, masyarakat akan lebih paham tentang bagaimana cara mengelola kondisi keuangannya dengan baik. Ketiga, mempersiapkan rencana keuangan dengan baik. Inklusi keuangan juga akan mampu memberikan kesempatan pada setiap orang untuk bisa menyiapkan rencana keuangannya secara matang. Contohnya, orang tua bisa membuka tabungan di bank
atau mengikuti asuransi tertentu untuk menyiapkan dana pendidikan anaknya kelak. Keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Manfaat lain dari adanya inklusi keuangan adalah guna membantu meningkatkan perkembangan ekonomi pada suatu negara. Karena sistem keuangan negara akan stabil jika kegiatan ekonomi di dalamnya bisa meningkat. Berikut merupakan contoh inklusi keuangan dalam keseharian. Yang pertama, menabung di bank dan tarik tunai di ATM. Kedua, transaksi perbankan secara online melalui internet banking dan mobile banking. Ketiga, layanan untuk pinjaman online. Dan yang terakhir, investasi saham, beli asuransi kesehatan, hingga asuransi mobil secara online, dan lain sebagainya. Berikut merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan. Yang pertama, edukasi keuangan. Pemerintah memiliki strategi dalam memberikan edukasi terkait pengelolaan keuangan. Edukasi dimulai dari memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait produk atau jasa keuangan yang saat ini tersedia. Kedua, fasilitas keuangan publik. Dalam hal ini, pihak pemerintah berperan dalam menyediakan pembiayaan keuangan publik secara langsung atau dengan syarat. Tujuannya adalah agar bisa lebih mendorong pemberdayaan ekonomi yang ada di masyarakat. Ketiga, pemetaan informasi keuangan. Pemerintah melakukan pemetaan informasi keuangan guna meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya yang tadinya tidak layak menjadi layak atau yang dulunya unbankable menjadi bankable dalam mendapatkan akses layanan keuangan oleh institusi keuangan yang legal. Keempat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi. Meningkatkan kesadaran berbagai lembaga keuangan tentang adanya segmen berpotensial yang ada di lapisan masyarakat, sekaligus mencari cara lain dalam meningkatkan distribusi produk dan juga jasa keuangan, seperti meningkatkan kerjasama antar lembaga keuangan demi meningkatkan skala bisnis. Kelima, perlindungan konsumen. Usaha ini dikerjakan pemerintah agar setiap masyarakat mempunyai jaminan rasa aman dalam melakukan interaksi dengan produk keuangan yang ditawarkan. Keenam, pemanfaatan teknologi keuangan. Selama 5 tahun terakhir, teknologi keuangan atau yang sering disebut dengan fintech atau financial technology menjadi semakin populer di tengah-tengah masyarakat. Berbagai produk di dalamnya berupa peminjaman, payment gateway, atau modal agregator. Tujuannya adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat karena akses kemudahan yang tersedia di dalamnya. Dan yang terakhir, OJK telah menjalankan beberapa program guna meningkatkan akses keuangan masyarakat. Antara lain, yang pertama, program kredit usaha rakyat atau KUR. Kedua, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau laku pandai. Ketiga, jaring, Bank Wakaf Mikro atau BWM. Keempat, simpanan pelajar atau SIMPEL, simpanan mahasiswa dan pemuda atau SIMUDA. Kelima, tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD. Keenam, pusat edukasi, layanan konsumen dan akses keuangan UMKM atau pelaku. Ketujuh, layanan keuangan mikro. Kedelapan, tahun 2020, OJK bersama kementerian atau lembaga, regulator keuangan, dan industri jasa keuangan juga menyiapkan program yang sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI, seperti meningkatkan jumlah penabung di masyarakat melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Kesembilan, OJK terus mendorong pengembangan ekosistem digital akses, produk dan layanan jasa keuangan sehingga mempermudah dan meningkatkan daya jangkauannya ke pelosok daerah. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak materi dari awal sampai akhir dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.